sih? Yesus apa Allah? Ini sebenarnya kita mau berbicara apa? Anda sudah tanya, Tuhan Anda tuh Yesus apa Allah? Tuhan saya Yesus Kristus. Allah tuh kok Anda tadi mengatakan Allah? Karena dia yang mengutus Yesus untuk turun ke dunia, bukan mengutus. Bahkan tunggu dulu, sebenarnya ini kita kan sedang satu-satu dong. Anda kan tadi bertanya, mana perkataan Yesus pertama kali dalam Injil? Nah ini pertanyaan dia pertama kali di Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, yaitu Bapaknya. Kehendak Allah apa kehendak Yesus? Yaitu Tuhan semesta alam. Kehendak Allah apa kehendak Yesus? Kehendak Allah. Bukan kehendak Yesus? Bukan, kehendak Bapaknya. Berarti Yesus sebagai apa? Putra. Bukan Tuhan? Bukan Tuhan? Bukan. Dalam hal ini dia adalah Oke, sudah. Berarti Bang Yesus mengatakan Yesus bukan Tuhan ya? Ya? Iya. Oke, sekarang Bang Markus. Yesus sebagai apa Bang Markus? Begini Pak, itu. Enggak, jawab. Pertanyaan cuma ya apa enggak? Sebagai apa? Simpel pertanyaannya kok. Ya, seperti ini. Yesus itu Allah, Bapa itu Allah. Tadi saudara Anda mengatakan bahwa siapa Tuhannya Kristen, ya kan? Katanya siapa tadi? Yesus. Katanya bukan. Loh, terus gimana nih? Saya hanya meng-cross check aja ini. Begini Pak, dalam ya konteks... mungkin dengan Mazuma itu bisa kali ya. Iya, enakan sama Bang Zuma kayaknya. Ya, silakan Mazuma. Assalamualaikum Mas Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara saya kedengaran. Kedengaran lumayan Bang, lumayan. Masih bisa ditolerir. Ini ya narasumber teman kita kan ada dua tuh. Gimana kalau kita 2 lawan 2 aja? Salam. Oke, siap. Boleh. Ada Bang Wan ya kan? Siap. Supaya diatur gitu, supaya kita berikan edukasi bahwa sahabat Kristen itu sebenarnya sudah bebas melakukan dosa apapun, dan itu pernyataan saya harus bertanggungjawabkan berdasarkan dalil. Bebas melakukan dosa. Iya. Kaget kan? Dosa apa nih Abang? Minuman keras. Nah gini, Anda percaya tulisan Yakobus itu firman Tuhan? Bukan. Itu adalah pengajaran Yakobus yang didapat dari Roh Kudus. Nah, itu firman Tuhan atau bukan? Dari hikmat, bukan. Oh, berarti di dalam kitab Anda ada sebagian yang bukan firman Tuhan. Iya, bukan. Berarti tidak boleh dianggap sebagai kitab suci. Kitab suci itu kalau menurut pengetahuan saya itu adalah perkataan para murid Tuhan, para murid Yesus, lalu perkataan Yesus sendiri, dan perkataan Allah, perkataan Bapa. Oke, nah sekarang walaupun Bang perkataan Wan, Bapa mohon dalam izin, itu sebenarnya Ya, silakan, Bunda. di dalam pengajaran kitab yang Anda imani, Yakobus maupun ada tertera juga di dalam kitab Keluaran. Barang siapa yang kemudian ya tidak mempraktekkan suatu ajaran, suatu teori di dalam hukum Torah, maka itu dianggap sebagai kutukan. Betul? Yesus pun mengatakan seperti itu, iya. Ya. Nah, sekarang apakah Anda menjalankan hukum Taurat? Dalam hal ini saya tidak mengacu kehidupan saya kepada hukum Taurat, tapi lebih kepada pengajaran Yesus. Nah, oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa sekarang Anda bebas melakukan apa saja. Tidak. Oh, nggak bisa. Tidak. Berarti Anda mengimani sesuatu yang tidak tertulis. Anda meninggalkan sesuatu yang tertulis. Contoh 1 Yohanes 2
nomor 1, nomor 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jika seseorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Anda berbuat dosa, tidak apa-apa. Karena ada Yesus yang sebagai perantara antara Bapa dengan kalian. Nomor 2-nya diterangkan, dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi bahkan juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi kalian bebas, mau melakukan apa saja bebas, ada Yesus. Ini dalil. Tidak. Memang berat, karena pada prinsipnya teman-teman Kristen itu beragama meninggalkan yang tertulis menuju kepada hal yang tidak tertulis. Coba Anda buka lagi 1 Yohanes 2 itu. 1 Yohanes 2 nomor pertama sampai nomor 2. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan Itu pada bukan zaman untuk itu. kita saja, bahkan untuk dosa dunia. Itu orang-orang yang hidup pada zaman itu yang banyak melakukan dosa. Lalu mereka didamaikan melalui perantaraan Yesus. Itu maksudnya ayat tersebut. Bukan sampai sekarang orang bebas melakukan dosa lalu kita jangan takut kita sudah ditebus Yesus. Dosa kita akan terhapus. Enggak begitu. Itu namanya orang bebal. Itu namanya orang bebal. Masalahnya dalil penguatnya itu ada. Yakobus 2 nomor 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, maksudnya hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Sekarang Anda mengatakan Anda tidak hidup sesuai dengan Torah. Berarti apapun aspek yang kemudian ditorehkan oleh Taurat, wajib hukumnya Anda tinggalkan secara keseluruhan. Kalau Anda melakukan sesuatu, satu, maka Anda kemudian meninggalkan yang lain, percuma. Anda dianggap meninggalkan semuanya. Kalau salah satu yang di dalam Torah itu tidak Anda lakukan, maka solusinya sekarang adalah Anda harus meninggalkan semua aturan itu dan mempercayakan semua perbuatan-perbuatan dosa Anda kepada Yesus. Itu pertama. Kedua, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka teman-teman Kristen itu kemudian dibebaskan. Karena kenapa? Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini Anda ingin menyembah pohon, menyembah sapi, menyembah ayam, silakan. Tidak apa-apa. Karena itu Anda sudah dibebaskan dari segala aspek yang termaktub di dalam hukum Torah. Mungkin Anda kaget, tapi itu yang tertulis. Mau kayak mana lagi? Bayangkan. Di dalam Roma 10 nomor 9. Coba Anda lihat di situ. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bayangkan, kalau hati Anda mengatakan Yesus Tuhan, mulut Anda mengatakan Yesus Tuhan, Anda diselamatkan. Nah, bagaimana dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk? Ternyata perbuatan baik dan perbuatan buruk itu mengikat aturan mainnya di dalam hukum Torah. Sementara apa kata Paulus? Kamu lepas dari Yesus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Yesus kalau kamu mengharapkan hidup di bawah hukum Torah. Nah, karena hukum Torah itu sudah membebaskan Anda, tidak ada lagi aturan. Oke, sudah. Ya, silakan. Iya, siap. Yang pertama itu mengenai Yesus yang perantara orang berdosa dengan Allah, Bapaknya. Dalam hal ini itu adalah orang-orang zaman dulu. Orang-orang sebelum Yesus datang, mereka sudah banyak melakukan dosa kesalahan pada hukum Taurat, kepada sesamanya, bahkan kepada Tuhan. Lalu Yesus datang sebagai perantara. Itu maksud yang dimaksud oleh Yakobus 1 bab 1 tersebut tadi itu, atau bab 2. Mengenai Yesus yang meniadakan hukum Taurat, itu sama sekali tidak ada dasarnya. Tidak pernah Yesus meniadakan
Hukum Taurat bahkan itu mengatakan apabila orang meniadakan hukum Taurat bahkan satu iota pun, maka dia akan menempati tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Dan hukum Taurat itu semua itu inti dari hukum Taurat semua itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu inti dari semua hukum Taurat yang Yesus ajarkan, dan itu yang saya lakukan. Nah, oke. Artinya Anda sudah meninggalkan segala aspek yang tertanam di dalam hukum Taurat kan, merujuk kepada ajaran kasih kan? Iya, saya lebih kepada ajaran Yesus. Halo Juma, sama saya aja Juma, sama Timothy kamu Juma, jangan kamu kabur. Ajaran Injil. Siapa yang kabur samamu, Paulus? Sama saya aja, kamu bacot kamu. Ya, oke. Kamu. Teman yang lain tadi silakan diam. Saya dengan Timothy. Baik. Saya sama Juma. Saya sama Juma. Jangan kamu mut ya. Iya. Enggak usah panik. Oke, enggak usah panik. Kamu yang panik. Ya, sebentar. Ini jangan bikin gara-gara lo ya. Saya sama Juma sekarang, jangan dimut. Waduh, kacau jadinya kacau. Bukan kacau. Juma yang fitnah kitab saya. Enak aja kamu ngomong ngatur-ngatur kami di sini. Kamu siapa? Saya sama Juma. Saya Timothy, saya di sama Juma. Ya, diam dulu. Biar saya dengan beliau. Kasih timer ya, teman-teman. Iya, baik. Ntar kita atur. Mas Iwan, tolong diberikan timer. Saya di sini masih ngurus ini, PUP ini. Tolong teman-teman yang lain timernya dibuka. Timernya tolong dibantu. Kita layani lah, ini begundal ini kita layani. Saya katakan bahwa agama Kristen adalah agama yang sudah dibebaskan melakukan apa saja. Ya. Temanya itu. Timer, teman-teman yang lain. Menara siar yang lain bantu kami di sini. Siapkan timer. Kuatkan kuda-kudamu Timothy, rontok kau hari ini. Jangan sampai kabur ya. Awas kalau kamu kabur. Sebentar, saya mute dulu sampai ini timernya muncul. Tolong teman-teman yang lain bantu kami di sini. Saya masih handle di kantor pusat. Oke, Yosel sudah. Ingat, 3 menit. Satu motor 3 menit. Timothy, kamu berutang 1 motor sama saya sampai sekarang kau belum bayar. Oke, silakan. Jangan dimut bacot kau itu, Ini sekali lagi saya sampaikan ke kalian ya, para potato kentang di sini, para penghujat Kristus. Kamu diem dulu. Ini kalau jangan dimut. Diem dulu. Ini saya atur waktunya. Jangan dimut. Halo, jangan dimut. Wadah, kamu itu nggak bisa diatur. Di sini cuma bikin kacau aja. Timer sudah kami siapkan. Timer dimunculkan dulu. 3 menit untuk Timothy, 3 menit untuk Mas Juma. Mbak, timernya dianukan dulu. Timer, sebentar Mas Juma. Timer. Oke, saya duluan ya Bang nanti. Oke, silakan. Oke, Timothy, pendiri agamamu Paulus itu mengajarkan di dalam 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Ya, saya ulang. Segala sesuatu halal bagiku. Oke? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Itu pernyataan rasulmu, pendiri agamamu. Segala sesuatu halal bagiku. Lalu kemudian doktrinnya di dalam Filipi 3 nomor 17 dikatakan begini, wahai Timothy. Saudara-saudaraku Timothy, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi segala sesuatu itu Timothy harus halal bagimu karena kamu wajib mengikuti teladan Paulus sebagai pendiri agamamu. Kemudian di dalam pengajaran yang saya sampaikan tadi kepada teman kita yang Kristen lain, dikatakan bahwa ketika ada seseorang melakukan sesuatu yang terkait dengan hukum Taurat, maka orang tersebut menjadikan dirinya mendapatkan Yesus itu tidak ada gunanya untuk dirinya. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Yesus,
kalau kamu masih mengikatkan dirimu di dalam hukum Taurat. Jadi wajib hukumnya kalian meninggalkan hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Seseorang yang melepaskan diri dari hukum Taurat, Timothy, itu sama halnya dia laksana hewan. Karena tidak memiliki lagi aturan dari Tuhan. Ingat, temanmu tadi mengatakan bahwa kitabmu itu tidak semuanya isinya firman Tuhan. Ada juga karangan-karangan manusia. Oleh karena itu, tolong tanggapi saya yang mengatakan, kamu harus menghalalkan segala sesuatunya berdasarkan dengan orang yang kau jadikan contoh dalam menyembah Yesus, yaitu Paulus, bahwa kamu dihalalkan melakukan apa saja dan dia harus kau contohi teladannya. Ingat, Yesus tidak berguna bagimu jika kamu hidup di dalam aturan hukum Taurat. Karena kamu harus bebas dari hukum Taurat, maka saya katakan, kamu tidak ubahnya seperti dengan bembe yang tidak punya aturan. Silakan tanggapi. Timur dimunculkan lagi. 3 menit untuk Timothy yang masih punya hutang motor 1 ini. Oke, Timothy dibuka mic-nya. Bacot kau itu, motor kau bilang hutang. Mulutmu itu diam ya, para potato itu, ya, para donkey kalian semua, ya. Tolong bukain di layar screen, ya, Sahih Bukhari. Nomor 1, nomor 2550. Halo, admin. Bukain sekarang Sahih Bukhari 2550. Kalau cuap-cuap doang, keluar-keluar maju main itu, sapi juga boleh. Itu ikan cumi itu di pasar. Bukain, halo. Halo Sahih Bukhari, bukain. Halo admin. Admin, halo, potato kentang itu donkey. Halo. Oi donkey. Ya, waktu masih berjalan, biarin aja, waktu masih berjalan. Dia yang membawa masalah, dia yang harus bisa membawakan data dulu. Biarin aja. Bukain Sahih Bukhari, diam, bukain, coba di layar. Udah itu bantah pernyataan dari Bang Zuma itu. Ini, tetap saya mute. Waktu tetap berjalan. Akan saya buka setelah kamu menjawab daripada pertanyaannya Zuma. Silakan dijawab. Tak buka mic-nya. Halo donkey. Saya tidak mau debat kalau tidak data. Itu ikan lele, ikan di pasar juga bisa begitu. Ya, anak PAUD SD juga boleh keluar-keluar. Ternyata nggak bisa menjawab. Di reset Zoom-nya, timnya di reset. Beri 3 menit lagi untuk Mas Zuma. Di reset. Ya, silakan Mas Zuma dibuka mic-nya. Ya, kitab saya itu kitab gundul, bos. Kitab saya kitab gundul. Kitab hadits itu adalah kitab gundul, Arab gundul. Saya belajar hadits dari kiai saya dengan menggunakan metode jelas, metode talaki. Dia mengajarkan hadits, dia menguraikan kata per kata dengan menggunakan bahasa pengantar, bahasa Arab. Nah, sekarang Anda datang membawa kitab saya dengan mengatakan hadis ini hadis ono. Apakah Anda bisa membacanya dari original teksnya? Kalau bisa, saya diam 1 jam, saya kasih Anda menjelaskan hadits kepada saya. Tapi kalau membacanya saja Anda tidak bisa, adalah lebih baik Anda sunat aja dulu. Ya, bahasa Bible Anda bahasa Indonesia. Saya uraikan tadi 3 menit. Anda harus punya malu untuk memperjuangkan itu. Bantah pernyataan saya bahwa Kristen itu adalah agama yang dibebaskan melakukan apa saja berdasarkan dalil yang ada di dalam Bible. Itu yang Anda bantah. Jangan Anda membawa berita-berita yang Anda katakan hadits, sementara yang Anda bawa bukan hadits. Yang Anda bawa itu adalah terjemahan dari hadits, dari berita orientalis yang Anda katakan hadits. Kalau Anda membahas hadits, tunjukkan ya data primernya itu di kitab mana, lalu Anda harus bacakan kepada saya, karena umat Islam itu belajar dari sumber yang sahih, bukan seperti kitab Anda belajar dari terjemah. Gitu loh Bang Timothy. Ingat, utang Anda 1 motor. Silakan. Ya, dia ternyata sudah kabur itu. Kayak begitu. Elma, silakan dibuka mic-nya, Elma.
fokus kepada pertanyaan Zuma tadi ya. Timotinya udah kabur ini. Silakan Elma yang tadi baca Udah di cuma meriam bambu. Al-Quran kau itu ditolak sama Israel. Gak malu kau. Terguncangkan lu. Coba buka share screenku. Udah ditolak, bela-bela imam kau. Kau ngaku agama kau sama Yahudi. Tahu-taunya ditolak. Gak malu kalian. Udah langsung di counter aja. Nggak Ditutup. malu, Aduh, Zuma. Mana timernya ditutup. tunjukkan Timernya contohnya ditutup. itu, Zuma. Langsung di counter aja Mas Zuma. Nah, itu baca itu Juma. Langsung di counter Mas Zuma. Coba lihat Juma Kitab saya itu. ditolak oleh Yahudi. Jangankan kitab saya, Tuhan kamu aja yang datang dalam rupa manusia itu ditolak. Jadi nggak heran lah. Musa ditolak. Ya oke. Tapi sekarang kan banyak yang orang Yahudi mengikuti Yesus. Kau nggak tahu. Yahudi mana? Yahudi mana dulu? Juma meriam bambu. Senang kali ini. Aku balik-balik Ada kau yang lain Juma. nggak, Bang, yang selain dari dia ini. Ada yang lain. Nangis kau kan? Ini kan lihat Ada kan yang lain share nggak, Bang, screenku selain kan? dari dia ini? Iya, ini biar nggak aku ada share ilmunya screen ini. dulu, biar aku kasih lihat buat kau. Ntar dulu. Kalau ini meriam bambu. Nggak usah dilayani itu. Kita fokus Ya, kepada Mas Zuma tadi yang Timothy mengatakan kabur, Pak, bahwa ya. Kristen itu bebas berbuat dosa. Itu aja Mas Zuma. Lihat itu Juma, share screennya Juma. Ditolak. Gak malu kau. Kau bela terus. Ini apa yang dibahas Artinya ini sih? Al-Quran kau itu ditolak. Berapa biji pil kau telan tadi? Berapa biji kau telan? Ya, silakan Mas Zuma. Kita nggak mau melayani orang yang di sini cuma buang sampah di sini. Gimana sih kembali ini HP itu? Bentar, Tadi ada ini semua ada transfer 500. Terus putus dia semua. ya. Bentar, saya kondisikan dulu di sini. Saya pikir gini, Bang Zul, karena nggak tahu kenapa mereka kok adabnya nggak ada sama sekali. Seringkali beberapa kali tuh pembicaraan mereka tuh terlalu kotor banget dan ngawur banget. Kenapa sih? Apakah yang dinamakan ajaran kasih itu seperti itu? Kenapa etikanya saja tidak ada gitu loh? Dan mungkin kalau selalu bicaranya seperti itu tidak patut untuk berdiskusi, apalagi sama Bang Zuma ya, yang notabene Bang Zuma itu sangat luar biasa dalam keilmuannya. Tidak cocok untuk orang-orang seperti itu, karena itu hanya orang yang memang khusus untuk menghujat saja sih gitu. Dan Baik. tidak ada gunanya untuk diajak berdiskusi, karena etikanya saja tuh tidak ada. Kalau orang berdiskusi, otomatis dia punya attitude yang bagus gitu. Baik ya, silakan Mas Zuma. Ya, sorry kawan-kawan, saya di gunung ini alhamdulillah ternyata di sini bisa live juga. Masya Allah. Aduh, jadi teman-teman sekalian, kita mengerti ya. Saya yakin sekali tidak semua umat Islam itu paham tentang hadits. Ngerti saya. Mereka belum tidak semua umat Islam itu mengerti tentang asbabul wurud, mengerti tentang sanad, mengerti tentang hadis sahih dan seterusnya. Kenapa? Karena mengkaji hadis itu tidak seperti yang dilakukan oleh teman-teman Kristen yang mencari kelemahan. Gak bisa. Ada yang dikatakan ulumul hadis, di mana orang benar-benar harus ngerti tentang hadis. Dan kitab hadis itu, ya kita harus tahu kitab hadis itu adalah bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Ya, kitabnya juga itu harus dikaji, dan yang mengajarkan itu juga harus yang paham bahasa Arab. Yang kalau Timothy ini orang bahasa Indonesia aja kitabnya dia nggak ngerti, kayak mana mau bahas hadis gitu. Karena itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kemudian kita berdialog lintas agama, adalah sebaiknya materi-materi yang disajikan itu adalah apa yang kemudian dibawa oleh narasumber Kristen terhadap kitab Anda. Standar daripada dialog harus berdasarkan dengan pemahaman yang sama. Ya, artinya gini, ketika kitab Anda itu bahasa Indonesia, maka kemampuan Anda ya hanya di situ. Jangan Anda nyebrang ke lebih baik 147 tadi udah masuk pas di sini juga, berisi di luar juga. noise. Bang Zul, noise sekali. Bang Hadi, Bang Zulfikar, noise sekali. Tolong ditutup dulu. Terima kasih.
Ya. Jadi kalau Anda ingin membahas lintas agama, ya harus sesuai dengan kapasitas Anda. Anda cuma bisa terjemah, ya itu aja. Ngapain bahas hadis? Kalau saya tanya, tunjukkan hadis yang Anda maksud itu pada data masternya. Bisa enggak? Anda sudah pasti nggak bisa. Oke, saya tidak mengerti hadis itu. Oh, ternyata ada yang begitu ya di dalam Islam. Tolong dong jelaskan hadisnya berdasarkan dengan asbabul urutnya kayak mana? Siapa sanatnya, isnadnya bagaimana? Terus sanatnya seperti apa? Tolong dong jelaskan kepada saya dengan bahasa pengantar sebagaimana ulama-ulama lakukan dalam kajian hadis, biar saya duduk mencatat nih. Nah kan gila kalian, nggak bisa. Oleh karena itulah saya katakan, berbicara mengenai dialog lintas agama, kapasitas kalian hanya bisa terjemah. Karena itu satu-satunya kitab terjemah yang menjadi sumber kebenaran menurut kalian itu adalah Bible. Karena itulah ya yang harus kita bahas. Nah, tadi sempat saya mendengarkan sahabat-sahabat ini kemudian mengatakan bahwa apa di Islam itu seperti ini, seperti itu. Terus materinya yang saya katakan bahwa di dalam pengajaran Kristen itu nggak bisa lagi dikatakan tunduk kepada aturan main Tuhan, nggak bisa. Anda sudah dibebaskan. Makanya saya katakan saya bertanggung jawab dengan pernyataan saya. Paulus mengajarkan segala sesuatunya halal bagiku. Nah, dengan mengatakan segala sesuatunya halal bagiku, dia minta supaya diteladani. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi kalian harus hidup seperti teladan Paulus yang menghalalkan segala sesuatu. Jangan pura-pura, oh kami ini begini. Apa, di mana aturan mainnya itu? Sementara hukum Taurat itu adalah merupakan sengat maut yang harus kalian tinggalkan. Nah, silakan teman-teman Kristen yang mau bantah saya. Silakan. Sudah tidak ada semua yang Kristen, pergi semua, Bang. Itulah mereka. Aduh, ngeri sekali ya. Kenapa mereka itu nggak bisa belajar tentang yang namanya adab ya? Mungkin ini lagi tuh, pakai nama Ari itu kali. Iya, dibukain aja mic-nya, deh. Biar dia ngomong. Disconnect belum buka. Dan kalau kayak gitu tuh ngeri kali. Mereka ini gimana kok nggak bisa belajar adab tuh, gawat pula. Ada udah cuma kau bahas ini aja. Israel tolak permintaan Raja Yordania itu. Nah nih baru ngomong, kalau ngomong itu tuh bawa data Abang Ari kalau ngomong itu udah saya screen Abang itu. Ari sebentar, bahas Abang Ari itu aja. sebentar. Abang Ari kalau ngomong bawa data yang benar gitu. Ini CNN loh beritanya. Ini CNN beritanya. Makanya jangan kutuk orang jadi kerak dan jadi babi. Mohon maaf. Ini bro, ini tetap aja di sini nih, seger-seger ini. Iya, coba. Udah, ini nggak usah lah. Ini nggak usah dilihat, jangan dimasukin lah. Saya lock ini aja, saya lock anunya. Bikin kacau aja itu. Zoom saya lock ini. Gini di waiting room saja, siapa yang itu nggak boleh di. Gonta-ganti nama dia. Ya silakan Mbak Yosel dipandu Mas Juma dan teman Kristen yang lainnya itu. Kalau Kristen nggak punya adab nggak usah dilayani lah. Nggak ada yang Kristen sama sekali karena mereka udah pergi. Dan saya mungkin nggak bisa mandu karena teman-teman saya ngumpul di rumah saya. Yang atas nama Boy ini siapa? Yang nama siapa Bang? Boy. Boy? Dia Muslim kayaknya Boy. Coba di absen satu-satu Mbak Josel yang nama-nama yang tidak kita kenal itu, coba di absen satu-satu. Oh Boy, oh ya Bang Boy. Ini Elsias ini Irfan, dia Muslim, teman saya. Jadi oh ya Masya Allah. Boy ini enggak, Boy ini Muslim juga kayaknya. Oh Dwi Karolita,
Dwi Karolita, ini siapa ini Dwi Karolita? Diminta spek apa aja dulu Mbak Dosel? Spek Oke, silahkan. Dwi, silahkan. Nggak ada nih kayaknya muslim semua, Bang. Ya, begitulah. Mungkin memberikan tausiah kepada orang-orang yang ini saja tidak tahu adab, tidak tahu adab itu saja, Bang Zuma. Karena kebanyakan mereka itu adabnya nggak ada. I don't know why. They don't have the attitude. Mereka selalu bilang they have the good study, high school, tapi nggak ada adabnya. Itu gimana mereka bisa bicara bahwa mereka itu lulusan S1, S2, S3 atau S-Tech lah atau S apa, tapi adabnya tuh nggak ada. Terus pelajaran yang mereka dapat di dalam pendidikan saat sekolah itu apa gitu kalau adabnya saja tidak ada gitu. So itu akan Bang Zuma beri tausiah untuk mereka saja deh supaya mereka tuh kejang-kejang di live chat sana, Bang Zuma, silakan. Oke, pertama saya minta maaf dulu ya terhadap Bang Wan ya. Tadi lagi berdialog saya masuk. Iya, silakan enggak apa-apa. Ya namanya apologet kalau berhadapan mendengarkan suara dari narasumber Kristen itu pasti panas, Bang. Laksana atlet bola, kalau lihat bola mau dia pakai sarung, mau dia pakai pakai celana yang bukan celana bola, kalau dikasih bola pasti dia ingin nendang bola gitu, Bang. Jadi harap maklum saja. Karena orang-orang ini tidak bisa diberi leluasa kemudian untuk membodoh-bodohi umat. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 7 ya, Yohanes 7 nomor 19, konon ceritanya itu adalah pernyataan Yesus. Dikatakan bahwa bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Artinya bahwa dari sejak dahulu memang dari zamannya Yesus orang-orang Yahudi itu sudah meninggalkan hukum Taurat. Karena itulah kemudian Yesus itu datang untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Jadi Yesus datang berdakwah selama 3 tahun mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Makanya dikatakan, pergilah kepada aku, diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kenapa dia harus katakan domba yang hilang? Karena dikatakan domba hilang karena mereka telah meninggalkan hukum Tuhan. Berapa itu, Pak? Bang Jul, noise, Bang Jul. Ada yang noise. Bang Jul. Bang Zulfikar noise sekali, Bang Zulfikar noise sekali, tolong di keep silent first, Bang Zulfikar. Astagfirullahaladzim. Bang Andi, tolong Bang Andi, noise masuk. Sebentar. Saya nggak bisa Sebentar. Ini Pak, kita bukan mau menambah kecepatan Indonesia kita, tapi kami minta tolong untuk per hari ini. Caranya gitu. Kota FUP-nya Timut yang apa? Yang nggak bisa hostnya sendiri itu ditelepon lah. Ntar saya telepon ya. Sudah saya telepon tapi Bang Handinya sibuk. Ini Bang Zulfikar nih, Pak Hosni gimana Pak Hosni? Pak Hosni gimana nih Pak Hosni? Ini di sini juga noise sekali nih orang-orang di tempat. Bang Jul dengar Bang Jul. Noise Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun Bang, terus tadi makan. Bang Zion, sebentar Bang Zion. Lanjut ya sedikit. Lanjutkan Bang Zuma, lanjutkan. Sebentar Bang Zulfikar, biar di mute dulu jadi kita bisa mendengarkan dengan baik Bang Zuma. Atau di kick aja dulu, nggak apa-apa. Sepertinya harus di kick dulu ini Bang Zul. Iya. Gimana caranya? Masalahnya host di kick, saya nggak bisa nge-kick nih. Apa kok host ya? Coba teman-teman yang host di mute kan. Hey. Biar saya telepon. Red Nandy lo. Lagi koordinasi sama orang ini home. Masya Allah, gimana Bang Angel? Bang Juma co-host ya, Bang Juma coba
Tapi nggak bisa kan meet host? Hey, you have money in your side? Yeah. Give me. Yeah, give me. Thank you. Ini dari tadi saya berusaha ke beliau, tapi kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Lagi telepon, lagi Karena- telepon. Bang Zul lagi Karena telepon. host. Host nggak bisa di 10.000 deh. Orang. oh, sekarang ini. Remove ini bisa. Wow, bagus Ya, suaranya. gimana? Sudah. Bang Zulfikar. Itu biasanya dengar. Bang Zulfikar, tolong di-mute Pak host. Pak host ini repot Ini lagi pula. ditelepon, lagi ditelepon. Udah itu udah. Saya berusaha di-mute, udah. tapi nggak bisa. Sudah Bang Juma. Silakan Gerunda. Oke. Iya, jadi keberadaan Yesus itu datang selama 3 tahun bukan untuk mengajarkan dirinya adalah Tuhan seperti yang diimani oleh Kristen hari ini. Keberadaan Yesus ke dunia sebagai perantara ya untuk menyatakan bahwa dirinya itu adalah utusan Tuhan. Nah, kenapa Yesus diutus? Untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Tapi setelah dia datang selama 3 tahun mengajarkan menurut informasi Bible, itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ajarannya setelah dia pergi itu dibelokkan lagi kembali. Malah lebih parah. Kalau yang tadinya Bani Israel meninggalkan hukum Taurat, sepeninggal orang Samiri, mereka tidak lagi membuat Tuhan-Tuhan lain selain daripada yang disembah oleh Abraham. Enggak. Tapi setelah Yesus datang, celakanya, sepeninggal beliau, muncul orang-orang yang lebih parah dua kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Apa itu? Membuat Tuhan-Tuhan tandingan ya di samping Tuhannya Yesus. Apa itu? Apesnya Yesus juga yang dijadikan sandaran, yang dijadikan sebagai manusia yang setara dengan Tuhannya Yesus itu sendiri. Belum lagi burung merpati yang mereka sebut Roh Kudus. Padahal tidak ada sedikit pun indikasi pengajaran Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Gak ada. Karena itulah kemudian Yesus selalu mengatakan seperti dalam Mazmur 9 dikatakan, percuma mereka memuji, ya, percuma mereka menyanjung aku. Sementara perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang didasarkan atas perintah manusia. Makanya kemudian saya katakan bahwa teman-teman Kristen itu selalu duduk di atas sebuah pengajaran yang tidak tertulis. Tetapi kemudian meninggalkan ajaran yang tertulis. Contoh misalnya ketika Yesus tadi dikatakan oleh sahabat kita yang Kristen pertama mengatakan bahwa di dalam Matius 5 dikatakan nomor 19 barang siapa yang meniadakan meski setitik pun. Nah, faktanya dia nampar muka dia sendiri. Tidak ada lagi yang diajarkan oleh Torah yang mereka lakukan. Kalaupun ada dari Torah yang mereka lakukan, mereka akan ditabrak dengan dalil-dalil yang ada di kitab mereka sendiri. Apa itu? Katakan bahwa kamu lepas dari Yesus, ya, jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Torah. Oleh karena itu, mereka ini harus meninggalkan hukum Torah. Galatia 3 nomor 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Coba. Siapapun di antara mereka yang hidup dari pekerjaan Taurat berada di bawah kutuk. Ini data, ini dalil. Jadi orang Kristen itu tidak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dengan kata lain, tidak boleh hidup di bawah ketentuan hukum-hukum ketetapan Tuhan. Gak boleh. Gak boleh. Kalau di Islam itu kita dudukkan perintahnya sama dengan haram hukumnya. Haram hukumnya mereka hidup di bawah ketetapan dan perintah dan hukum-hukum Tuhan. Haram hukumnya. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 10. Karena semua orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Torah berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Torah. Padahal ini tidak ada tertulis yang kayak begini, nggak ada. Ini cuman doktrin Paulus kepada jemaat Galatia. Tidak ada di dalam hukum Torah dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Torah. Tidak ada. Yang tertulis di dalam hukum Taurat itu adalah di dalam Keluaran
Keluaran 29 ya, Keluaran 27 nomor 26. Di situ jelas dikatakan bahwa siapa yang kemudian tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, maka dia terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Jadi yang tertulis itu adalah terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Artinya dia hanya mengatakan kami berpuasa tapi tidak berpuasa. Kami bersunat tapi tidak bersunat. Kami melakukan sabat tapi tidak sabat. Kami menyembah kepada Allah tapi tidak menyembah kepada, itu yang terkutuk. Jadi yang dituliskan oleh Paulus dalam Galatia 10 ini salah. Tidak begitu. Kalau Paulus mengatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Nah, ini indikasi pelarangan melakukan hukum Taurat. Karena kenapa? Didoktrin. Kalau kamu melakukan hukum Taurat dan kamu tidak bisa melakukan keseluruhannya, maka kamu berdosa, sama halnya kau meninggalkan segala hukum-hukum yang ada dalam hukum Taurat. Ya, satu hukum Taurat tidak dilakukan, maka seluruhnya akan batal. Itu yang harus dipahami. Karena di dalam kitabnya mereka, Yakobus 2 nomor 10 dikatakan begini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, ya, lalu kemudian mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya, ketika 600 sekian hukum Taurat ditinggalkan satu saja, meskipun yang 600 sekian ini kita taat, tapi satu kita tinggalkan, maka yang 600 ini gagal semuanya. Itu menurut Paulus. Makanya tinggalkan itu, tinggalkan hukum Taurat itu. Itu nggak ada gunanya itu. Makanya dikatakan Yesus ya tidak berguna bagimu jika kau hidup di dalam hukum Taurat. Jika kau menyunatkan dirimu, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sementara Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel, siapa yang melakukan dengan setia hukum Taurat, yang mana di dalamnya ketetapan, aturan, hukum-hukum, maka dia memperoleh hidup. Itu diterangkan di Yehezkiel 18 nomor 9. Dan juga di dalam Ulangan 11 nomor 1. Jadi ini sangat jelas teman-teman. Jadi kalau masih ada teman Kristen yang unyu-unyu mengatakan kami tidak melakukan ini, kami tidak melakukan itu, bangunkan mereka. Bangunkan mereka. Dia terlalu lama tidur. Hai, bangun. Kau itu sudah bebas. Mau melakukan apa saja silakan. Itu data di kitabmu ada. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi dosa apapun yang kalian lakukan, ada Yesus sebagai pendamai. Jadi jangan munafik. Sosok tidak main perempuan, sosok tidak minum khamar, sosok tidak ini dan itu. Jangan munafik lah. Dosa apapun yang kalian lakukan, menurut catatan kitab kalian, ada Yesus sebagai perantara. Dan dia, Yesus, adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa untuk seluruh dunia. Doktrin pembodohan. Doktrin pembodohan. Boleh melakukan apa saja. Karena ada Yesus sebagai perantara. Ini yang dijual ini. Yang dijajakan. Maka jangan heran sahabat-sahabat kalau kita temukan ada pendeta, kedengaran terlihat ada tai lalatnya, ada pastor yang kemudian dengan pendeta, di mana-mana ada pemakaman dilihat korban pedofil, di mana-mana pendeta melakukan ini dan itu beritanya bukan lagi berita hoax, itu data akurat. Kenapa? Karena mereka tahu data ini. Kalau teman Kristen tadi mengatakan, oh itu zaman dulu, tunggu dulu. Dari mana Anda bisa mengatakan itu zaman dulu? Sementara di sini diterangkan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Memangnya 1 Yohanes nomor 2 ini hanya untuk orang-orang itu, bukan untuk Kristen. Buktinya sampai hari ini yang dituliskan itu sampai di tangan kalian. Berarti untuk kalian dong. Kan itu faktanya. Jadi tidak bisa kemudian
dipungkiri. Nah, didukung oleh pernyataan Paulus di dalam Roma 10 nomor 9 yang saya katakan tadi. Jika engkau berkata dengan mulutmu dan apa yang dikatakan mulutmu itu kau lakukan dengan sepenuh hati, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Kan jelas. Jadi tidak ada data kemudian yang bisa mereka jadikan sandaran untuk lari dari konsep agama mereka bahwa sebenarnya mereka tidak ada yang haram. Semuanya halal. Itu datanya ada. Ya, Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hati kalau sudah mengaku, oh saya puasa, hatinya mengatakan saya puasa, mulutnya mengatakan saya puasa, itu sudah dibenarkan. Kalau Taurat dan Al-Quran tidak bisa. Kalau mulut hanya mengatakan saya berpuasa, tapi tidak dilakukan dengan praktek, itu tidak bisa. Itu munafik, itu pembohong namanya. Tapi kalau di sini beda. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ini saya kira teman-teman sudah sangat jelas sekali ya, bahwa teman-teman Kristen itu memang kita harus sampaikan mereka dengan cara-cara, terkadang kita harus lakukan penekanan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka, agar jangan sampai mereka itu didoktrin dan didogma selama-lamanya sampai ajal mereka menjemput. Sementara kita punya kesempatan untuk mengingatkan mereka, gini loh sebenarnya ajaran kalian yang disembunyikan selama ini. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan kepada teman-teman muslim lainnya, kalau ada dari Kristen, silakan tanggapi pernyataan-pernyataan saya. Mungkin Bang Bang Dimas sebentar. Berarti gini ya, dari pendidikan saya sebelumnya Bang Dimas tadi itu berarti memang benar ya, bahwa contohnya tadi kan yang saya bawakan adalah minuman keras atau minum ya. Kalau memang seperti yang Bang Dimas paparkan, berarti memang dibolehkan ya minum, padahal di situ ada pelarangan juga gitu kan. Makanya tadi saya katakan bahwa apakah umat Kristen itu seperti itu, sudah tahu itu dilarang tapi masih dilakukan. Itu loh, itu yang belum terjawab tadi sih sebenarnya oleh siapa, Bang Markus sama Franciscus itu. Itu Bang Dimas ya, kira-kira. Iya. Kan ada di dalam kitab mereka itu Bang. Memang sudah diajarkan kan dalam kitab mereka ya. Jangan lagi minum air biasa saja, tapi minumlah juga sedikit anggur untuk menolong pencernaanmu, sebab engkau sering sakit-sakit. 1 Timotius 5 nomor 23. Kan ada memang Bang. Ada perintah itu. Jangan kau minum jangan kau minum air saja. Ya, minumlah juga sedikit anggur untuk menolong pencernaanmu. Kan ada itu Bang dalilnya. Iya kan? Ya, malah kalau kita lihat perjamuan kudus kan harus dengan anggur. Jadi orang-orang ini memang saya katakan munafik. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Nah, mereka inilah yang kena. Saya kira begitu Bang Wan. Ya kan Bang Dosiel? Kalau saya boleh nggak? Ya, silakan Bang. Ya, saya cuma tanya sedikit lah pasal kenapa ya di Indonesia dia orang boleh guna nama Allah, nama Rasul, sedangkan kami di Malaysia memang tak benarkan. Pihak Kementerian Agama kami memang tak membenarkan pihak Kristen menggunakan nama-nama Allah, Rasul dan Nabi. Boleh jelaskan sedikit Bang Zuma? Oke. Jadi gini Bang, umat Islam itu selalu diminta untuk menyeru nama Allah. Selalu dituntun untuk memuji nama Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi bukan hanya karena peperangan. Kami kaki tersandung batu aja kami menyebut nama Allah. Kami kaget kami menyebut nama Allah. Sama seperti Thomas kan. Dia kaget apa yang dikatakan? Ya Allahku, ya Tuhanku. Ya sama seperti kami. Jadi kalau ada kejadian kemudian tabrakan, pasti tengoklah.
Jangan hanya konsentrasinya ketika ada bom, ketika ada yang sifatnya merusak nama Islam, menggunakan takbir. Loh, yang lain-lainnya tidak. Begitu dilantik Jokowi, umat Islam sedunia berteriak, Allahu Akbar. Gimana dong? Begitu Habib Rizik dibebaskan dari penjara, umat Islam teriak, Allahu Akbar. Begitu PSSI menang dari lawan-lawannya, orang Islam semuanya teriak, Allahu Akbar. Kenapa enggak itu yang dinilai? Kenapa enggak itu yang dinilai? Kenapa enggak dinilai ketika para imam, para pahlawan yang notabene-nya 99% Islam, begitu mengusir penjajah Kristen dengan takbir, kenapa enggak dinilai itu? Imam Bonjol mengusir penjajah Kristen dengan takbir Allahu Akbar. Semuanya, semua pahlawan kita mengusir penjajah Kristen itu dengan menggunakan takbir Allahu Akbar. Kenapa enggak itu dinilai? Nah, saya katakan kepada sahabat saya, kami umat Islam udah terbiasa itu, cicak jatuh dari lantai, dari atap ke lantai, kami nyebut Allahu Akbar. Coba, apapun dalam momen hidup kami itu selalu mendudukkan Allah. Sabbihisma rabbikal ladzi a'la. Kami selalu memuji Allah. Jadi bukan hanya momentum ada yang kayak begitu, karena sudah menjadi habit, karena sudah menjadi kebiasaan, bersin pun kami menyebut nama Tuhan kami. Itu hanya kebetulan saja, gitu loh, ya. Dan sekalipun hanya kebetulan saja, yang perlu Anda pahami, kalimat itu adalah kalimat untuk memuji Allah. Bahwa Allah itu maha besar. Dia tidak maha kecil sampai dia masuk ke dalam rahim manusia. Itu bukan Allah yang maha besar itu. Itu adalah Tuhan yang dibuat-buat. Nah, itu jawaban saya secara logika seperti itu. Jadi kami umat Islam selalu mengatakan Allahu Akbar karena memang kami dituntun untuk selalu memuji kepada Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu adalah tuntunan dan itu ada nubuatannya, Bang. Yesaya itu jelas mengatakan, pujilah Allah. Mazmur mengatakan, pujilah Allah dengan nama kemuliaannya. Yesaya mengatakan, baiklah gunung, baiklah danau, baiklah lembah, baiklah kota, baiklah desa-desa dan bukit-bukitnya menyanjung Allah, memuji Allah, menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Nyanyian baru bagi Allah adalah Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu nyanyian baru. Jadi jangan cuma fokus ada bom Allahu. Ya sama ajanya. Orang Kristen pun kalau mau perang, mereka berdoa juga apa yang dikatakan? Haleluya, haleluya, haleluya. Meskipun haleluya itu adalah pinjaman kata dari orang Yahudi. Mereka juga mencium-cium salibnya ketika mereka mau membunuh. Dan ingat, kenapa saya punya TikTok itu dihapuskan videonya? Karena menampilkan ya tentara-tentara yang mengaku sebagai laskar-laskar Yesus di Papua sana dengan berencana membunuh tentara dan juga Polri dengan teriakan apa? Dengan mengatakan apa? Kami ini adalah laskar-laskar Kristus. Haleluya! Demi nama Bapa yang ada di surga. Mari kita melakukan dan ini dan itu. Itu juga terjadi, Bung. Bedanya dengan kami apapun yang kami lakukan dalam aktivitas kami, selalu melakukan itu. Takbir! Allahu Akbar. Nah, justru dua kata inilah yang membuat musuh-musuh Islam itu ciut nyalinya. Demikian. Maksud saya, Bang, kenapa kerajaan Indonesia memberi LAI menggunakan perkataan-perkataan itu di dalam kitab diorang, Bang? Maksudnya gimana? Maksudnya kenapa kerajaan Indonesia Jabatan Agama Islam Indonesia tidak tegas dalam memberi otoritas kepada LAI menggunakan nama-nama Allah, Rasul, Nabi. Kalau kami di Malaysia itu enggak boleh tu. Memang ditegaskan oleh Jabatan Agama kami. Jelas. Iya. Jadi gini. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Kita ngerti itu, kita paham. Kita ngerti Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Lalu kemudian upaya yang kita lakukan kepada Lembaga Kitab Indonesia itu sudah sering. Bagaimana kemudian kita minta dengan hormat orang-orang yang lata ini untuk menghilangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam kitab mereka yang tidak pantas mereka sandang. Udah. Tapi namanya juga punya misi. Kalau tidak begitu mau kayak mana lagi?
Kalau dia mau kembalikan kepada istilah-istilah Yunani, istilah-istilah Yunani, maka pribumi yang ada di Nusantara ini semakin jauh dan semakin susah untuk mereka jerat. Tujuannya itu memang ada. Mereka ingin menjerat orang-orang awam supaya menganggap bahwa agama mereka itu adalah agama samawi, meskipun agama mereka itu sebenarnya adalah agama ardi, agama buatan manusia. Mengambil kitabnya orang lalu mengatakan itu adalah terjemahan lama, perjanjian lama, itu pun tidak ada dasar pijakannya. Coba tanya, siapa kira-kira debater Kristen terhebat di dunia? Perhadapkan dengan kita. Saya ingin tanya, apa dasarnya Anda mengatakan kitabnya Yahudi yang adalah perjanjian baru untuk Yahudi dari Tuhan, Anda katakan sebagai perjanjian lama? Dasarnya apa? Tujuannya untuk mengangkat buku-buku yang dihasilkan dari karya tulis hasil penyelidikan sebagai perjanjian baru. Padahal Yeremia 31 nomor 33 jelas mengatakan perjanjian baruku dengan Bani Israel adalah aku akan memasukkan setiap hukum Taurat ke dalam hati atau batin mereka. Jadi perjanjian baru itu sebenarnya adalah hukum Taurat. Tapi kemudian dikatakan perjanjian lama, dan perjanjian barunya adalah surat-surat yang dikanon, yang diloloskan pada konsili, pada muktamar konsili Nicea itu. Nah itulah makanya saya katakan begitu. Kami umat Islam bukannya tidak tegas. Kami tegas mengatakan itu, nggak boleh kalian menggunakan kata Allah, nggak bisa. Hanya saja kita sampaikan juga melalui debat-debat lintas agama seperti ini. Makanya saya sering menggaungkan, kalau kalian punya malu, harusnya kalian itu punya jati diri. Kalau agama kalian itu agama benar, yang kalian pertontonkan harusnya wajahnya yang sesungguhnya. Jangan tutupi agama kalian. Kami kalau mengaku agama kami agama benar, setiap masjid kami pasang toa. Andaikan bisa setiap lorong yang ada di Indonesia ini kami pasangi toa, kami pasangkan toa agar dunia tahu Islamlah agama yang benar. Tapi mereka umpet-umpet dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari kampung yang tidak ada di peta mereka datangi. Apa yang mereka lakukan? Bagi-bagi Indomie. Habis itu menjajakan, ini loh penyelamat ini loh juru selamat itu. Itu yang mereka lakukan sekarang. Ini jatuh kepada apa? Perbuatan orang-orang munafik. Kalau mereka benar, ayo dong. Dialog terbuka. Kami sudah ada Zakir Naik, membuka diri, dihalang-halangi. Coba. Buka diri dong. Kita dialog yang benar. Ya, kita lakukan sebuah perbincangan akademisi. Dari mana Kristen mendapatkan kata Allah? Dari mana Kristen mendapatkan kata Rasul, kata Nabi? Ungkap itu sejujur-jujurnya. Maka akan kita temukan bahwa di balik semua itu, di belakang panggung, ada kekuatan yang ingin kemudian menjadikan Kristen itu sebagai agama terbesar di dunia. Dengan cara apa? Yaitu tadi, amanat kitabnya mereka. Aku mengutus engkau, berlakulah seperti cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kan itu pemaksaannya. Pergilah engkau ke simpang jalan. Ajaklah orang, paksalah orang masuk ke dalam rumahku, karena rumahku harus penuh. Siapapun yang menjadi seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawalah dia ke hadapanku, bunuhlah mereka. Itu yang mereka ingin praktekkan, tapi dengan cara halus. Menjajah nggak berhasil, dengan senjata nggak berhasil, maka dengan cara halus, nipu-nipu. Ya, Tuhannya pakai nama Allah. Pembawa agamanya pakai nama Rasul. Kitabnya dikatakan Alkitab. Wis, mantap. Supaya dianggap bahwa itu adalah kebenaran. Ya benar bang. Ya, setuju itu. Iya. Kenapa kuat mereka di sini, di Indonesia? Karena Indonesia mayoritas. Indonesia adalah negara terbesar, mayoritas Islam terbesar. Maka mereka harus melakukan segala taktik. Untuk melakukan, saya katakan untuk melakukan pembodohan terhadap Islam awam yang tidak ngerti tentang Bible. Gitu loh bang. Ya bang, setuju. Iya, tapi dengan seringnya kita melakukan debat-debat kayak begini, insya Allah orang semua akan sadar bahwa Tuhan mereka itu bukan Allah. Tuhan mereka boleh mereka katakan Theos. Mereka punya konsep-konsep logos. Kitab mereka original teksnya Yunani. Segala sesuatu yang tertulis di Yunani, maka tentu syarat dengan hal-hal yang berbau paganisme Yunani. Itu yang perlu dipahami. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat. Ya bang, terima kasih bang.
atas penjelasannya. Belum ada lagi yang masuk. Kalau nggak ada ditutup aja Bang. Bang Wan, sorry Bang Wan. Iya, iya. Belum ada yang masuk nih ya. Ini Bang Zuma, di sini kan ada teman-teman saya tuh. Ini di sini ada teman-teman saya, mereka Kristen semua. Tapi mereka ingin belajar dan mereka menyimak Bang Zuma juga dan mau belajar. Iya deh, iya. Semoga mereka itu bisa mendapatkan hidayah. Jadi kalau Bang Zuma itu nadanya keras-keras kayak begini, mereka yang membentuk karakter saya kayak begini. Tengok aja tadi si Timothy itu kan. Itulah karakter aslinya mereka itu begitu sebenarnya. Aslinya mereka itu begitu sebenarnya. Ya. Makanya harus ada di antara kita yang tampil memang dengan retorika kayak saya gitu loh. Tapi kalau Anda ketemu langsung dengan saya, saya orangnya lembut. Saya orangnya halus, nggak pernah makan mobil truk. Percayalah. Orang-orang itu aja ketemu kita di Medan, ketemu kita di Jakarta, tidak sesuai ya Bang ya. Yang kita lihat, yang kita dengar di YouTube itu, wah Abang ini seakan-akan pangkatnya bintang 5, tapi ternyata di sini, aduh, orangnya ternyata ya sopan. Ya memang harus kayak begitu, akhlakul karimah memang kayak begitu. Tapi kalau di hadapan musuh, jangan coba-coba dengan saya. Saya isap biji matamu. Itu aja poinnya. Ya gimana di Josel? Masih dilanjut apa? Karena ini kan belum ada yang masuk ya untuk saudara kita Kristen ini. Lanjut itu dengan topik berbeda mungkin. Kita tutup aja dulu ya mungkin. Lagi gereja. Kenapa? Lagi pada ke gereja semua katanya. Ya ditutup aja dulu deh. Tutup aja dulu. Iya. Baik, saya tutup dulu nih ya pendiskusian ini. Sebenarnya awalnya itu adalah saya dengan saudara Markus yang Franciscus, di mana di situ pembicaraan berawal dari pertanyaan saya kenapa ya dalam Markus itu bahwa ada larangan tetapi tetap dilakukan, contohnya yaitu minuman keras. Nah, dari paparan dari Gunda Juma itu kita tahu ya bahwa kenapa mereka melakukan seperti itu, yang mungkin dasar rujukannya seperti itu. Oke, tidak panjang lebar, jadi untuk season ini saya tutup dulu ya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.